Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita di minggu terakhir dari bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua sehingga masuk bulan Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menuntaskan semua puasa dan semua ibadah di bulan suci Ramadan. Insyaallah 28 Maret nanti malamnya sidang isbat Kementerian Agama dan diperkirakan insyaallah tidak ada selisih. Mudah-mudahan bareng semuanya 1 Maret itu berpuasa, baik dari Muhammadiyah juga dari pemerintah. Karena dipastikan insyaallah kalau dari hisab posisi hilal pada malam tanggal 1 itu, tanggal 28 Maret malamnya itu posisinya lumayan tinggi di Merauke. Di Merauke itu posisinya sekitar 3,02 derajat di atas ufuk. Kalau dari BMKG bilangnya seperti itu. Jadi hilal mungkin nanti tanggal 28 Maret itu malamnya 28 Februari malamnya itu di Merauke itu sekitar 3,02 derajat. Sampai ke Aceh nanti itu ke Sabang sekitar 4,07 derajat. Jadi hampir 5. Jadi insya Allah kalau tidak mendung kita akan bisa melihat. Kalau tidak terlihat di Merauke ya kita tunggu di Jawa Timur. Jawa Timur tidak terlihat ya terakhir gawang kita itu di Sabang, di Aceh. Itu tinggi Pak, sekitar hampir 5 derajat. Saya sendiri insya Allah akan bersama tim dari Kementerian Agama akan mengintip hilal, observasi hilal di Pik 2 Pak. Tapi bukan magarin laut Pak, bukan. Cuman mau lihat hilal saja, mau ngintip hilal. Mudah-mudahan terlihat. Walaupun kadang-kadang udah kita tunggu-tunggu, biasanya di Jawa Timur udah lihat duluan itu. Di Jawa Timur udah lihat, di Sulawesi udah lihat, terus ngapain lagi kita lihat? Nah, kalau ditanya seperti itu, kalau misalnya hilal sudah terlihat di Merauke, hilal sudah terlihat di Papua, udah terlihat di Sulawesi, udah terlihat di Manado termasuk tinggi, apalagi di Halmahera itu, wah, ufuknya sangat cerah. Ngapain lagi kita yang di Jakarta, yang di Banten melihat? Kita bilang melihat itu merupakan ibadah. Karena itu perintah Nabi SAW. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihatnya dan berlebaran, berhidul fitrilah dengan melihatnya. Meskipun udah ada yang lihat, kita tetap, karena memang pas bulannya belum ke kita, tetap disunahkan. Karena melihat hilal itu merupakan sunnah. Walaupun kita tahu sudah masuk bulannya. Mudah-mudahan tidak ada perbedaan. InsyaAllah mudah-mudahan tidak mendung. InsyaAllah kita berpuasanya itu semuanya sama. Lebarannya ya wallahu alam Pak. Nanti kita lihat lagi. Ini kemungkinan itu pun masih melalui sidang isbat. Baik, bulan lalu kita bahas tentang puasa dari mulai rukun, syarat sampai hal-hal yang membatalkan puasa. Maka pada subuh ini kita masuk kepada penyempurna atau hal-hal yang masih berkaitan dengan puasa Ramadan. Yang pertama adalah kita masuk kepada amalan-amalan yang sangat berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang pertama adalah tarawih.
sholat tarawih. Sholat tarawih tidak, namanya tarawih itu tidak dikenal pada masa Nabi SAW. Kalau Nabi nyebutnya itu qiyamu Ramadan, yaitu sholat malam di bulan Ramadan. Cuman tarawih itu disebut tarawih karena dari kalimat rehat atau tarwihah. Tarwihah itu artinya rawwaha yurawih tarwihah, yaitu istirahat. Tarwihah jamaknya tarawih. Kenapa disebut tarawih? Karena para sahabat Nabi yang di Mekah itu selalu beristirahat setiap 4 rakaat. Mereka sholat di Masjidil Haram 2 rakaat berarti 4 ya, 2 rakaat salam, mereka istirahat dulu, mereka tawaf 7 kali di Ka'bah, baru mereka duduk lagi. Terus sholat lagi 2 rakaat, kemudian tawaf lagi. Nah, itu sholat yang banyak istirahatnya, makanya sebutnya adalah tarawih. Ini sholat yang sunnah, sebetulnya sunnah biasa seperti hari-hari di luar Ramadan, tetapi untuk di bulan Ramadan ini lebih ditekankan lagi. Karena Nabi katakan barang siapa yang shoma, berpuasa di siangnya, wa qoma, dan sholat di malamnya, diampuni dosanya yang telah lalu. Nabi sendiri tarawih hanya 3 hari. Di hari keempat sahabat semuanya ingin berjamaah bersama Nabi SAW. Nabi tidak keluar dari rumahnya dan sahabat akhirnya sholat sendiri-sendiri. Besoknya mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami menunggu engkau datang. Kenapa kau tidak datang sehabis sholat Isya?" Berarti habis Isya itu Nabi pulang. Kemudian, "Kenapa kau tidak datang lagi ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Aku tahu kalian kumpul semua, tapi aku tidak mau. Nanti aku takut itu dianggap atau diwajibkan. Aku tidak ingin memberatkan kalian." Maka itu Nabi lebih memilih sholat tarawihnya itu di rumah. Tidak mau di masjid karena takut kalau di masjid sahabat nanti ramai, semua ikut, takutnya nanti menjadi wajib, kata Nabi SAW. Nabi selalu tidak ingin umatnya itu berat. Nabi selalu mengatakan, "Laula an asyukka ala ummati." Kalau aku tidak ingin memberatkan umatku, selalu seperti itu. Hingga kata Aisyah, kalau ada pilihan amal ibadah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, illakhtara aisarohuma. Nabi pasti pilih yang paling mudah. Kalau ada 2 pilihan dari Allah, ini apa ini? Nabi pilih yang paling mudah untuk umatnya. Malam yakun isman, selama yang mudah itu bukan dosa, kata Aisyah. Maka di zaman Nabi itu tarawih tidak dikenal berjamaah, hanya 3 hari. Setelah itu sendiri-sendiri. Zamannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga sendiri-sendiri, tidak ada yang berjamaah, sampai pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Umar melihat bahwa generasi makin kesini makin berubah, makin banyak orang yang sholat buru-buru langsung pulang, dan masjid banyak sepi, banyak yang terlambat, banyak juga yang sholatnya tidak seperti pada masa Nabi dan pada masa Abu Bakar Siddiq. Maka Umar mengambil inisiatif bahwasanya mengumpulkan semuanya di satu masjid dan menjadikan imamnya satu imam. Yang dicari adalah sahabat yang paling baik, yang paling bagus suaranya. Namanya adalah Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Maka Ubay bin Ka'ab lah yang menjadi imam tarawih. Ada riwayat mengatakan saat itu tidak ada jumlah rakaat yang tertentu. Pada masa Nabi, Abu Bakar Siddiq bebas, ada yang sholat berapa rakaat pun silahkan. Dan mereka sholatnya itu panjang-panjang sehingga hampir menghabiskan malam. Maka Umar bikin aturan, imamnya adalah satu, terpimpin, tarawih terpimpin. Kemudian jumlah rakaatnya sama Umar dibuat 20 rakaat. Dengan bacaannya sedikit dipendekkan. Tadinya sahabat itu namanya sholat malam kan tidak ada bilangan tertentu. Berapa rakaat pun silahkan.
dan mereka bacanya itu panjang, satu rakaat itu bisa berjuz. Nah, sama Umar dibatasi hanya 20, tapi bacaannya dipendekkan. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab menjadi perbedaan di kalangan sahabat. Ada sahabat Nabi yang setuju, ada juga sahabat Nabi beberapa orang yang tidak setuju. Tetapi bagaimana ulama setelahnya? Ulama setelahnya 4 mazhab itu semuanya setuju. Mereka mengatakan apa yang dilakukan Umar itu merupakan perintah Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafai rasyidin." Kata Nabi, ikutilah sunnahku dan sunnah khalifah setelahku. Berarti apa yang ditetapkan oleh Umar dengan jumlah tarawih 20 itu merupakan sudah pakem, tidak bisa dirubah. Dan sahabat Nabi semuanya pada saat itu diam. Diamnya sahabat itu dianggap sebagai ijma', dianggap sebagai kesepakatan. Walaupun tidak ada kata-kata langsung dari sahabat, dianggapnya itu ijma' sukuti, dianggapnya itu ijma' diam. Setuju dalam diam. Setuju dalam diam itu dianggap sebagai dalil, sehingga tarawih itu di 4 mazhab ini wajib 20 rakaat seperti yang dicanangkan oleh Umar. Berarti kalau tidak 20 rakaat tidak sah tarawihnya, hanya dianggap sebagai sholat malam biasa saja. Namun sebagian ulama mengatakan apa yang dicanangkan Umar itu tidak membuat tarawih itu menjadi pakem 20 rakaat, tidak. Itu hanya dari Umar, tetapi bukan berarti kita tidak boleh tidak seperti Umar. Kita ikut Umarnya itu berjamaahnya, tetapi bilangan rakaatnya Umar tidak bisa menentukan, karena tidak ada orang manapun yang bisa membatasi jumlah rakaat kecuali dengan dalil yang sangat kuat. Yang memakai pendapat ini adalah Imam Malik sendiri. Imam Malik membuat tarawih itu 36 rakaat. Karena kata Imam Malik, aku melihat sebagian sahabat Nabi ada yang tarawihnya itu 36 rakaat. Berarti apa yang ditetapkan oleh Umar 20 ini tidak menjadi kesepakatan. Berjamaahnya oke, tarawih berjamaahnya siap, itu dianggap sebagai sunnah dari Umar bin Khattab. Tapi bilangan rakaatnya tentu tidak, karena ada sahabat menambah sampai kata Imam Malik, aku menemukan penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu masih murid-muridnya sahabat Nabi, mereka tarawih 36. Bahkan di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Damaskus di Syam itu tarawihnya 40 rakaat. Jadi tidak ada jumlah batasan. Maka dari itu silahkan bagi tarawih kita mau berapapun ya, mau 8 atau berapa, yang penting dilaksanakan secara berjamaah. Tidak berjamaah pun ya tidak ada masalah. Yang penting dalam tarawih itu kita sholat dengan khusyuk, dan ingat ibadah Ramadan itu bukan hanya puasa saja, bukan hanya di siang hari saja, tapi di malamnya juga merupakan ibadah yang harus kita manfaatkan. Dan tidak akan ada lagi kesunahan itu kecuali di bulan Ramadan, terutama berjamaahnya. Karena kalau di luar Ramadan tidak disunahkan sholat malam berjamaah, sholat tahajud tidak disunahkan berjamaah, sholat witir tidak disunahkan berjamaah kecuali di bulan Ramadan. Maka manfaatkanlah bulan Ramadan itu untuk kita benar-benar nikmat dengan sholat malam berjamaah. Yang berikutnya, yang juga bagian terpenting dari Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Baca Al-Quran juga sunnah baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, tetapi di bulan Ramadan lebih digalakkan lagi, lebih disunahkan lagi. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i itu kalau di bulan Ramadan beliau khatam di siang hari 1 kali khatam, dan 1 kali khatam di malam hari. Jadi selama bulan Ramadan Imam Syafi'i menghatamkan 60 khataman. Nah, bagi kita tidak usah seperti Imam Syafi'i, sangat sulit sekali. Minimal kita bisa 1 kali khatam saja di bulan Ramadan, itu sudah alhamdulillah 1 hari 1 juz.
Satu juz itu 10 lembar, setiap satu sholat kita 2 lembar aja udah dapat insya Allah. Dan kita hatamkan di malam bulan Ramadan. Membaca Al-Quran dibagi menjadi 3. Pertama, yang pahalanya paling rendah. Yang paling rendah adalah ketika dia membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. Ini yang paling rendah nih, pahalanya. Dia baca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. Silahkan baca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu, asalkan jangan menyentuh mushaf. Misalnya buka HP, nah bacanya di HP boleh. Tapi kalau memegang mushaf itu tidak boleh kecuali berwudu. Bagi kita yang mungkin malas berwudu atau pas tidak ada wudu tapi ingin mengejar bacaan Al-Quran, bisa dengan membuka HP. Kalau membuka HP dan membaca Al-Quran di HP itu tidak menyentuh HP itu tidak harus berwudu. Yang wajib berwudu itu kalau menyentuh mushafnya. Pahala paling rendah itu adalah orang yang baca Al-Quran dia dalam keadaan tidak berwudu. Yang kedua, ini lumayan yaitu membaca Al-Quran dia dalam keadaan berwudu. Ini pahalanya lebih tinggi lagi. Nah, yang ketiga, ini yang paling afdol adalah membaca Al-Quran di dalam sholat. Sambil sholat, sambil baca Al-Quran. Sambil pegang mushaf bagi yang tidak hafal. Kalau yang hafal ya silahkan. Bagi yang tidak hafal, pegang. Sambil sholat, sambil pegang. Nah, ini mari kita amalkan terutama di 10 malam terakhir. Bila kita mempunyai Al-Quran yang kecil, bisa kita sholat tahajud sambil pegang Al-Quran, atau Al-Quran yang besar kita letakkan di tempatnya. Nah, nanti kita tinggal membuka ketika setiap rakaatnya. Nah, itu sebaik-baiknya adalah orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat. Itu yang paling utama. Yang berikutnya, hindarkan membaca Al-Quran itu terlalu cepat sehingga tajwid dan panjang pendeknya salah. Kata Ibnu Abbas, aku lebih suka membaca Al-Baqarah dan Al-Imran dengan pelan, dengan tartil, dengan tadabbur, lebih aku sukai daripada aku khatam satu tapi tidak tartil membacanya. Maka bagi kita tidak harus target di bulan Ramadan. Makanya mulai baca Al-Quran itu ya dari sekarang sebetulnya. Sehingga masuk Ramadan kita tinggal meneruskan. Nah, dianggaplah di bulan Sya'ban ini sebagai pemanasan. Sehingga masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa membaca Al-Quran. Kalau tidak kejar khatam juga enggak apa-apa. Ya, yang penting kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan kita lebih banyak di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Sahabat Nabi saja yang hafiz Quran, yang bahkan menulis Al-Quran tidak khatam sampai cepat. Bahkan dalam hadis Nabi katakan, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 3 hari, kata Nabi, lam yafqahu, dia itu tidak paham Al-Quran. Nah, ini kata ulama, loh bagaimana ini? Kok Nabi mengatakan barang siapa yang menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari dia tidak paham itu Al-Quran. Sementara kita dengar Imam Syafi'i menghatamkan 2 hatam 1 hari. Kita mendengar Sayyidina Utsman bin Affan menghatamkan 1 hatam dalam 2 rakaat. Nah, kata ulama, hadis Nabi ini yang mengatakan orang yang hatam Al-Quran dalam 3 hari tidak paham, ini maksudnya rata-rata. Tapi ada beberapa orang yang bisa hatam Al-Quran dalam waktu cepat. Ada sahabat Nabi yang menjadikan hatamnya itu setiap malam Jumat. Berarti 7 hari 1 hatam. Berarti 1 hari sekitar 4 juz lebih. Nah, itu diantaranya Abu Ayyub Al-Ansari dan beberapa sahabat. Ada yang menghatamkannya dalam 3 hari lewat 4 hari. Nah, berarti kalau 4 hari itu 1 hari hampir 10 juz. Nah, itu sahabat-sahabat yang memang hafiz Quran, yang bisa memang membaca Al-Quran dengan pas. Kalau kita masih terbata-bata atau belum hafal, maka tentu membacanya tidak usah seperti mereka, karena nanti akan malah tajwidnya salah, banyak pendeknya salah, malah tidak akan bisa menimbulkan pahala.
Yang kedua, di Al-Quran itu nanti ada dua cara. Pertama kita baca sendiri, yang kedua adalah tadarus. Tadarus itu adalah mendengarkan dan membenarkan. Saling mendengarkan dan saling membenarkan. Karena kalau kita baca Al-Quran sendiri, kita nggak tahu kesalahan kita. Tapi kalau tadarus itu saling mengetahui kesalahan masing-masing. Tetapi mohon tadarus itu benar-benar fair. Kalau temannya salah, benarkan, nggak usah segan. Nah, temannya yang disalahkan, nggak usah malu. Nah, kebanyakan tadarus itu tidak efektif karena kita nggak berani nyalahkan bacaan teman, dan ketika kita disalahkan, kita juga marah. Nah, kalau seperti itu Pak, jangan, nggak usah tadarus, daripada nanti jadi ajang marah satu dengan yang lainnya. Tapi kalau tadarus itu dilakukan oleh Nabi dan Jibril. Jibril itu kalau di bulan Ramadan yudarisul Quran. Jibril sama Nabi tadarusan itu, saling membaca, Nabi baca, Jibril dengar, Jibril membaca, Nabi dengar, yudaris. Jadi tadarus itu lebih luar biasa Pak, asalkan benar-benar fair. Kalau teman salah, benerin. Nah, temannya yang disalahkan, jangan malu. Nah, bukan tadarus estafet namanya. Ada beberapa masjid tadarusnya itu estafet. Yang satu baca, yang lain ngopi sama makan kue. Nanti gantian satu juz. Nah, nanti temannya baca, yang ini ngopi. Itu nggak tadarus Pak namanya. Tadarus itu halakoh, yang satu baca, yang lain dengarkan, bergantian. Kalau salah benerin Pak. Selama kita tidak tadarus, kita nggak akan tahu kesalahan kita. Makanya orang bisa lancar baca Al-Quran itu karena tadarus. Kita kan sama guru ngaji sejak kecil, baca Al-Quran, bambu itu di depan mata Pak. Kalau matnya salah satu pukul itu. Saya masih ingat waktu kecil itu ngaji Al-Quran itu setelah tamat, kita nggak iqra dulu. Iqra kan baru ya Pak. Zaman kita pakai qawaid Baghdadiyah dulu. Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Dulu gitu kita. Ngajinya tuh kayak gitu tuh. Kalau udah naik ke tingkatan Al-Quran, tongkat apa namanya itu, rotan itu di depan mata udah. Jadi baca. Kalau salah, salah pertama dipukul ke meja. Itu salah pertama. Kalau salah kedua, kena badan kita itu. Nah, kalau nggak digitukan Pak kita nggak akan bisa lancar baca Al-Quran. Paling kalau ingin lancar membaca Al-Quran, paling enak ya sekarang karena zaman sudah canggih, mungkin Bapak nggak menemukan orang yang mau diajak tadarus. Yang paling enak tuh Pak adalah Bapak dengarkan suara imam-imam Masjidil Haram, imam Masjid Nabawi. Buka Al-Baqarah, buka Al-Quran, dengarkan bacaannya, ikuti lagunya itu. Lagunya itu pasti pas. Tanpa kita belajar tajwid pun, kalau kita hafal makomnya, hafal lagunya, itu terikut tuh. Nah, itu yang paling enak sekarang untuk kita bisa lancar membaca Al-Quran. Orang lancar baca Al-Quran karena dihafal atau disering mendengar. Kalau tidak ya seperti dulu, cara yang paling baik itu adalah dengan kita melakukan tadarus. Nah, tadarus itu ya pahalanya 2 Pak. Tiga. Pertama pahala mendengar. Mendengar itu jangan dianggap remeh. Mendengar itu sudah besar pahalanya. Kalau kita baca sendiri kan kita tidak mungkin Pak baca sambil mendengar, enggak. Mendengarkan bacaan orang lain itu pahalanya besar sekali. Sehingga Nabi pernah memanggil sahabat Nabi yang suaranya yang termasuk paling enak. Sebelum Ubay bin Ka'ab, di atasnya Ubay bin Ka'ab, sahabat senior, namanya Abdullah bin Mas'ud. Nah, kata Nabi, bacakan padaku. Apa yang ingin aku bacakan ya Rasulullah? Aqra'u alaika wa ilaika unzil. Bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran ini diturunkan padamu? Malu saya, kata Abdullah bin Mas'ud. Saya harus membacakan Al-Quran kepadamu sementara kau lebih tahu, kau lebih ngerti. Kata Nabi, inni uhibbu an asma'a min ghairi. Saya suka mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang selain saya.
kau bacakan saja. Baik. Dia membacakan surat An-Nisa. Maka Abdullah bin Mas'ud memulai membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Terus dibaca sama Abdul bin Mas'ud dan Nabi mendengarkan sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na bikulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Itu ayat tentang Nabi, tentang Nabi Muhammad yang nanti di hari kiamat akan datang sebagai saksi. Itu kata Nabi, hasbuk, cukup ya Abdullah, cukup, berhenti. Maka begitu Abdul bin Mas'ud berhenti, begitu dilihatnya wajah Nabi menangis karena mendengarkan bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi aja mau mendengarkan bacaan dari sahabatnya. Nah, kita juga seperti itu dalam tadarus itu. Kita dengarkan bacaan, lalu kita juga ketika membaca, bacaan kita didengar. Nah, itu yang berkaitan dengan tadarus. Kita punya hizib sendiri, kita punya bacaan sendiri, tapi kita juga punya bacaan sama tadarus. Mudah-mudahan bisa hatam. Satu hatam saja dalam tadarus itu baik sekali, itu bagus sekali. Satu hatam juga dalam kita baca sendiri. Dan membaca Al-Quran itu tidak harus kita di luar sholat. Kalau kita mengejar target hatam, boleh kita baca juga di dalam sholat. Misalnya kita punya target satu hari itu dua kali hatam. Alhamdulillah kita hatam di luar sholat. Nah, sisanya kita lanjutkan. Misalnya hari ini kita dapat setengah juz. Ya boleh setengah juznya kita bawa, kita lanjutkan di dalam sholat. Kita pegang Al-Quran. Supaya target kita untuk hatam, satu hatam itu bisa tercapai. Baik. Yang kedua, yang berkaitan dengan yang ketiga ya, tarawih Al-Quran. Yang ketiga adalah i'tikaf. Nah, i'tikaf juga amalan yang sunnah di luar Ramadan, tapi di dalam Ramadan lebih disunnahkan lagi. Bahkan ada ulama yang menganggapnya adalah wajib. Ya, tapi tidak kuat. Yang kuat mengatakan tetap i'tikaf itu hukumnya adalah sunnah di dalam masjid. Terutama di 10 malam terakhir kita disunahkan untuk i'tikaf. I'tikaf syaratnya adalah satu, niat. Ketika masuk ke masjid, dalam hati kita berniat kita ingin i'tikaf. Adapun melafazkannya, nawaitul i'tikaf madumtu fihi lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf selama aku berada di dalamnya. Minimal dari i'tikaf itu ya duduk sejenak, itu sudah dianggap i'tikaf. Maksimalnya silahkan, tidak ada waktu yang terbatas. Lalu apa yang kita lakukan di i'tikaf? Sudah masuk ke dalam masjid, duduknya saja itu sudah berpahala. Apalagi dengan kita membaca Al-Quran, memperbanyak sholat, berzikir, maka tentu pahalanya akan lebih banyak lagi. Apa yang membatalkan i'tikaf? Yang membatalkan i'tikaf adalah satu, keluar dari masjid tanpa uzur. Tapi kalau keluar dari masjid karena ingin ke kamar mandi, ingin berwudu, ingin buang air, maka itu tidak membatalkan i'tikaf. Sehingga ketika dia keluar dari masjid ke tempat wudu atau kamar mandi, dia tetap seolah-olah masih i'tikaf. Yang kedua, yang membatalkan i'tikaf itu adalah tadi keluar tanpa uzur. Kalau kita misalnya lagi i'tikaf, kemudian kita dipanggil ke rumah karena urusan yang sangat penting, ada orang sakit, maka kita keluar dari masjid, itu tidak batal i'tikafnya. Ketika kita berada di rumah sedang melayani orang atau sedang menunggui orang sakit atau sedang apapun, tetap kita dihitung i'tikaf karena kita keluar karena ada suatu keperluan. Baik, yang kedua yang membatalkan i'tikaf itu adalah hadas besar atau junub. Allah katakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan engkau setubuhi istrimu jika engkau masih dalam keadaan beriktikaf. Nah, ini maksudnya bagi orang yang beriktikaf, terutama di 10 malam terakhir, kemudian dia mau pulang ke rumahnya untuk sahur, ya silahkan sahur, tapi jangan bersetubuh. Nah, kalau bersetubuh maka iktikafnya putus, karena dia
hadas besar. Nah, nanti bagaimana? Ya berarti nanti mandi lagi, masuk lagi ke masjid, dihitung lagi dari awal. Nah itu khusus. Nah, ini Nabi memang kalau 10 malam terakhir Nabi benar-benar fokus habiskan waktunya di dalam masjid. Nah, sehingga kalau pulang pun tidak sampai menyentuh istri. Karena memang itu 10, terutama di 10 malam terakhir, Nabi kata Aisyah mengencangkan ikat pinggangnya, benar-benar fokus di dalam ibadah. Iktikaf itu yang penting adalah di masjid, tanahnya wakaf, dibuka untuk sholat berjamaah, itu sudah sah. Walaupun tidak didirikan sholat Jumat. Kayak Az-Zahra ini namanya masjid jami karena didirikan sholat Jumat. Nah, kalau namanya surau atau musola yang dia itu wakaf juga, dibuka untuk umum sholat 5 waktu tapi tidak dipakai sholat Jumat, itu namanya masjid. Kita bilangnya surau. Itu juga sah untuk dijadikan iktikaf. Kecuali kayak musola sekolah, nah itu nggak bisa itu. Musola apa namanya ruang kantor atau musola itu kalau masjid boleh. Nggak pakai Jumat juga nggak masalah. Cuman kata Imam Syafi'i, aku lebih mengutamakan, lebih afdol apabila iktikaf itu dilakukan di masjid yang ada sholat Jumat di dalamnya. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Baik, itu 3 hal yang berhubungan dengan puasa. Yang keempat adalah sedekah. Sedekah. Kata Ibnu Abbas, Nabi itu orang yang gemar bersedekah. Dan ketika di bulan Ramadan, Nabi lebih giat lagi dalam bersedekah. Makanya sedekah itu di bulan Ramadan lebih ditingkatkan lagi daripada di luar bulan Ramadan. Karena pahala di situ berlipat ganda. Baik. Yang berikutnya yang masih berhubungan dengan bulan Ramadan adalah meningkatkan kualitas ibadah kita. Sehingga Imam Ghazali membagi Ramadan itu membagi puasa itu menjadi 3. Pertama, saumul umum, puasanya orang yang umum, orang awam. Puasa orang awam itu adalah tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak makan dan minum di siang hari, tidak bersetubuh di siang hari, itu puasanya orang yang biasa-biasa saja, puasa yang umum. Nah, yang kedua itu puasa al-khawas. Khawas ini puasa khusus, yaitu di samping dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dia juga tidak melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa itu adalah dosa-dosa yang semuanya itu berhubungan dengan lidah kita. Ada dosa-dosa yang membatalkan pahala puasa kita. Puasa kita tetap sah, tapi pahalanya tidak ada. Sehingga Nabi katakan, min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar. Itu semua berasal dari lidah. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin membuat bab khusus, 1 bab judulnya Afatul Lisan. Kalau diartikan adalah bahaya atau rancunya lidah. Nah, ini hati-hati dalam menjaga lidah kita. Jangan hanya menjaga perut dari makanan selama bulan Ramadan di siang hari, sama juga menjaga lisan, itu juga salah satunya. Di antaranya hal-hal yang membatalkan pahala puasa adalah al-kadzib, yaitu bohong ataupun dusta. Dusta itu bisa membatalkan pahala puasa, kecuali dia dusta untuk kebaikan. Kalau dusta untuk kebaikan bagaimana? Dusta untuk mendamaikan orang yang berselisih, dusta untuk melindungi orang lain dari sesuatu yang bahaya, itu yang tidak membatalkan pahala puasa. Yang kedua adalah ribah. Ribah itu adalah menggunjing. Nabi ditanya, ya Rasul, Nabi bertanya, atadruna mal ribah? Tahu kalian apa itu ribah? Apa itu ya Rasulullah ribah itu? Kata Nabi, zikruka akhaka bima yakrahuhu wa in kunta shadiqan. Kau menyebutkan kejelekan sahabatmu atau saudaramu walaupun engkau benar. Itu namanya ribah.
kita sebutkan keburukannya padahal dia memang buruk. Terus sahabat tanya, bagaimana kalau kami menyebutkan keburukan dan kejelekannya padahal kami bohong, padahal dia tidak seperti itu? Nabi katakan, kalau seperti itu faqad bahatta, berarti kau telah membuat buhtan. Buhtan itu fitnah kalau bahasa kita. Itu di atas ghibah dosanya. Itu dosanya sangat luar biasa. Maka di bulan Ramadan usahakan bagi diri kita untuk puasa dari ghibah itu. Yang kedua adalah, yang ketiga adalah an-namimah. Namimah itu adalah adu domba. Naqlul kalam biqasdil iftitan, memindah-mindahkan kata dengan niat memprovokasi atau memfitnah orang. Ini juga termasuk yang membatalkan pahala puasa. Nabi pernah melewati 2 kuburan dan Nabi berhenti. Kata Nabi, berhenti dulu. Kemudian Nabi mencari pelepah kurma yang masih basah. Nabi patahkan pelepah kurma itu, Nabi bagi 2, Nabi tancapkan kedua kuburan tersebut dan Nabi berdoa, ya Allah, selama pelepah kurma ini basah, semoga Allah meringankan azab kedua orang yang ada di kuburan ini. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa dosa yang di dalam kubur ini sehingga engkau begitu peduli dan kau tancapkan pelepah kurma itu? Kata Nabi, 2 orang ini yu'adzaban, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena 2 dosa. Yang kuburan pertama, la yastabri minal baul, tidak bersih ketika cebok dari buang air besar dan buang air kecil. Minal baul, dari buang air kecil, tidak bersih dia. Yang kedua itu an-namam. Namam itu adalah orang yang suka mengadu domba. Nah, ini yang kata Nabi, sehingga Nabi meminta keringanan azab, saking ngerinya Nabi mendengar siksa dari 2 kubur tersebut. Yang keempat adalah al-yaminul ghamus atau yaminul kesaksian palsu. Itu juga hal-hal yang bisa membatalkan. Yang kelima an-nadhrah bisyahwah, yaitu melihat dengan syahwat. Itu juga hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Kalau kita bisa di bulan Ramadan menjauhkan diri dari 5 ini, dari ghibah, namimah, dusta, memandang dengan syahwat tadi, maka kita mencapai puasanya puasa khawas, puasa orang khusus. Maka pahalanya di atas dari orang yang awam. Baik. Yang ketiga, ini yang paling berat. Puasa tingkat paling berat ini, paling tinggi, yaitu khawasul khawas. Khususnya orang khusus, the best of the best, terbaik dari yang terbaik. Apa itu? Orang yang bisa menjaga hatinya. Di samping dia bisa menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, dia bisa menjaga dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, dia juga bisa menjaga hatinya. Dan ini yang paling sulit. Ini yang paling sulit. Menjaga hati itu ini yang paling sulit. Nah, tadi kita sholat subuh tuh membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Itu turun ayat pertama, sahabat stres semua. Sahabat nangis semua ketika turun ayat itu. In tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. In tubdu ma fi anfusikum, apa yang kalian tampakkan dalam diri kalian, autufuhu, atau yang kalian sembunyikan dalam hati kalian, yuhasibkum bihillah, nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat nangis semua. Ya Rasulullah, kalau yang di hati ini dihisab juga, habislah kami ini, neraka semua kita nih. Kalau yang di hati ini dihisab juga, siapa mampu ya Rasulullah? Maka turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu dihapus. Jadi Allah hanya menghisab apa yang tampak dalam diri kita. Kalau apa yang dalam hati, Allah tidak akan menghisab karena berat. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kalau orang mampu menjaga hatinya, itulah orang yang terbaik dari yang terbaik. Itu puasa yang terbaik dari yang terbaik. Itu sangat sulit bagi kita. Tetapi minimal Pak, kita ini yang makom yang kedua inilah, yaitu puasa khawas, yaitu kita bisa menjaga diri dari yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasa.
itu sudah alhamdulillah semampu kita. Kalau kita nggak mampu, ya makanya kayak sholat fardu Pak. Sholat fardu itu kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Itu kita kenal dengan sholat rawatib. Itu yang menambal kekurangan sholat kita. Dengan qobliyah dan ba'diyah itulah menambal kekurangan sholat fardu kita. Nah, Ramadan ini ada qobliyahnya. Apa itu? Sya'ban. Tapi udah telat Pak. Nah, kalau sekarang sudah masuk, sedang udah menjelang Ramadan, jangan. Sunnahnya seharusnya dari awal Sya'ban kita itu puasa sunnah. Nabi itu puasa sunnah di bulan Sya'ban hampir penuh. Tapi sekarang kita jangan, karena Sya'ban sudah masuk ke fase kedua. Jangan, kita sekarang lebih fokus jangan puasa karena kita ingin menyiapkan stamina. Nah, ba'diyahnya Ramadan itu adalah puasa 6. Nanti di bulan Syawal itu. Nah, itu puasa 6 itu untuk untuk menambal kekurangan-kekurangan puasa kita di bulan suci Ramadan. Makanya ada ba'diyahnya. Ba'diyah Ramadan itu adalah puasa sittan min Syawal, 6 hari dari Syawal. Ini insya Allah bisa menambal kekurangan kita. Baik, itu Bapak hal-hal yang berkaitan dengan sisa-sisa yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan. Allahu a'lam bishawab. Bismillah. Tidak ada Pak? Terakhir ya Pak, zakat fitrah. Baik, terakhir ini. Ini anggap penutupan. Ini munggahan ya Pak. Kemarin itu luar biasa. Kemarin kami pagi kegiatan pekan olahraga seni santri. Saya jadi juri pidato bahasa Arab sampai setengah 6. Setengah 6 saya ke Atakwa lagi, ke Cikupa, ke Panongan, Citaraya, ngejar penutupan taklim seperti ini. Alhamdulillah terkejar. Terus pulang ke rumah ada munggahan di perumahan dan rapat tentang IPL sampai jam setengah 12. Nah, baru pulang tidur masih ingat cat Pak Yani. Oh iya, Azhara ini. Alhamdulillah, makanya tadi datang ke sini. Alhamdulillah, kita harus ini namanya tawakufan, berhenti mengaji sementara. Kalau di sini namanya tawakufan. Baik Pak, terakhir kita bahas zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat daripada makanan pokok. Nah, kalau kita itu beras. Walau zaman Nabi nggak ada beras, nah, tapi kita ngambil kiasnya. Zaman Nabi itu fitrah itu dengan gandum dan kurma dengan gandum dan kurma. Nah, kita mengkiaskan dengan beras. Berapa jumlahnya, berapa kilonya nanti ada lagi penentuan dari Basnas. Nanti biasanya Basnas itu rapat dengan Kemenak, dengan beberapa unsur bulog segala macam, nanti ditentukan berapa kisaran biayanya kalau dengan diuangkan. Nah, tapi kalau dengan beras ini mulai heboh-heboh. Ada edaran di Kalimantan Barat itu berasnya itu 2,7. Tapi bukankah dulunya 2,5? Sebetulnya Pak, itu tergantung kita menilainya. Karena zaman Nabi itu zakat fitrah itu bukan dengan timbangan, tapi dengan takar. Nah, zaman Nabi itu zakat itu takar, bukan timbangan. Nah, gitu. Cuman ketika kita konversikan ke timbangan, pasti beda-beda itu berapa jumlahnya. Yang jelas fitrah itu kan satu sok. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu gini Pak, kayak 2 tangan kita gini. Nah, ini gini nih. Nah, 4 kali ini. 1, 2, 3, 4. Oke, ketika dipindahkan ke kilo, kan tergantung tangannya Pak. Ada tangan yang besar, ada tangan yang kecil. Nah, kalau hitungan Basnas dulu, kalau tangan kita Indonesia ini biasanya berasnya itu 2,1 sekian. Digenapkan sama Basnas jadi 2,5 kilo. Itu udah pas. Jadi 2,5 kilo itu pun itu sudah digenapkan Pak. Tidak pas-pasan, nggak berani, tetap pas-pasan. Nah, tapi saya pernah di Arab itu 2,75. Karena mungkin tangannya lebih besar. Nah, makanya saya bilang terserah. Kita yang 2,5 kilo juga boleh, yang 2,75 juga silahkan.
Kalau kita mau lebih enak lagi Pak, 3 kilo sekalian. Nah itu lebih puas lagi kita 3 kilonya supaya lebih pada kehati-hatian. Nah, boleh dibayar di awal Ramadan, tapi afdolnya adalah menjelang Idul Fitri. Dan yang paling baik adalah diberikan langsung kepada amil, karena amil lebih tahu dalam pendistribusiannya. Tapi kalau kita mau langsung sendiri juga tidak apa-apa. Tapi kalau dengan amil biasanya lebih aman dan menghindarkan diri kita daripada riya. Kita keluarkan untuk diri kita dan orang yang nafkahnya wajib kita berikan, maka itu kita sunahkan pada zakat fitrah. Yang paling afdol zakat fitrah itu memang sebelum sholat Id. Itu lebih afdol lagi. Karena takutnya kalau dikasih jauh-jauh hari udah habis duluan. Karena memang zakat fitrah itu targetnya tidak banyak kok. Zakat fitrah itu targetnya bagaimana orang-orang itu menikmati hidup layak di malam lebaran dan hari lebarannya. Sehari itu makan udah. Nah kalau kita kasih beras itu seminggu sebelum lebaran takutnya habis. Makanya bagusnya adalah sebelum sholat Id. Nah maka Nabi itu kalau Idul Fitri itu Nabi agak lama sholatnya. Habis sholat subuh itu Nabi ke sholat Idnya itu agak lama. Bisa 2 kali tombak sepenggalahan. Misalnya kalau Nabi itu kalau Idul Adha Nabi agak cepat. Nah, karena Nabi habis sholat Idul Adha itu ingin cepat menyembelih hewan kurban. Tapi kalau Idul Fitri Nabi agak lambatkan untuk memberi kesempatan bagi sahabat yang belum zakat fitrah untuk segera membayarnya. Nah, itu yang seputar yang bisa kita bahas tentang zakat fitrah. Baik Pak, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan, didiskusikan? Tat, kebetulan Ya. saya mau nanya kalau yang zakat mal kan berdasarkan emas ya Tat. Ya. Sementara harga emas sekarang semakin lama semakin naik. Jadi apa itu namanya? Nisabnya juga semakin lama semakin naik ya Tat. Kalau untuk emas zakat mal. Zakat apa Pak? Zakat mal, zakat harta. Karena harga emasnya juga semakin naik, maka nisabnya juga semakin naik ininya. Pasti Pak. Emas, kalau zakat emas 200 miskol. 200 miskol itu ketika dikonversi ke gram yang disepakati oleh ulama di Timur Tengah 85 gram. Basnas pernah ngitung 92. Namun akhirnya Basnas turun lagi ikut dengan yang disepakati di Timur Tengah menjadi 85 gram emas. Itu kadar minimal Pak. Kadar minimal zakat emas. Tapi perlu kita perhatikan zakat emas yang kena itu bukan emas perhiasan. Kalau emas perhiasan sebanyak apapun gramnya tidak terkena zakat. Disebutnya itu hulil mubah. Di mazhab Imam Syafi'i, emas yang dipakai buat perhiasan selama itu halal untuk perempuan bukan untuk laki-laki, maka dia tidak akan terkena zakat. Nah, kita sekarang zakat emas hampir tidak ada karena kita punya emas pasti dipakai. Nah, paling zakat emas kita itu tabungan deposito kita yang di bank itu. Nah, itu kalau duitnya kita biarkan maka dihitungnya emas. Jadi uang kertas itu dianggapnya adalah emas. Jadi kalau misalnya Pak kita asumsikan 1 gram itu 1 juta, berarti 85 gram itu adalah 85 juta. Kalau kita punya tabungan di bank, jumlahnya 85 juta, lalu kita diamkan sampai berlalu setahun, maka dikenakan zakatnya 2,5%. Karena zakat tabungan. Padahal kenapa uang harus ke emas? Kan bisa juga ke perak. Kan gitu Pak. Karena kalau ke perak terlalu rendah Pak. Jadi kalau zakat itu, kalau emas itu 200 miskol sekitar 85 gram. Kalau perak itu 200 dirham sekitar 16 juta. Kalau kita gunakan uang itu dianalogikan ke perak, kita punya tabungan 16 juta, berlalu setahun kena zakat. Nah makanya uang itu dianalogikannya ke emas supaya besar. Kalau pakai ini Pak perak, kena zakat semua tabungan kita itu. Kena zakat, makanya dikenakan ke emas gitu Pak. Nah, semisal saya punya semisal saya punya perak lebih dari yang nisabnya. Apakah kita ngikutin
nisabnya emas apa nisabnya perak juga? Kita perak apa emas, Pak? Saya punya perak. Iya, perak punya sendiri. Perak itu 200 dirham. 1 dirham itu sekitar 80.000, Pak, sekarang. Dulu 70.000, sekarang ya rupiah jatuh terus. Anggaplah 100.000 lah ya. 100.000 berarti 20 juta. Kalau perak Bapak seharga 20 juta yang enggak dipakai ya, kena zakatnya. Berarti diambil 2,5% dari 20 juta berapa? Nah itu tadi kenapa nggak diikitin ke emas aja? Nggak boleh ya? Nggak, kalau masing-masing perak punya ukuran, emas punya ukuran. Kalau bendanya, fisiknya punya peraknya harus sesuai dengan itunya ya? Iya. Nah, cuman tadi uang kertas ulama katakan emas, bukan perak. Kalau perak kena semua, Pak, itu zakatnya itu, karena rendah, perak itu rendah. Gitu. Selama peraknya bukan perhiasan ya, Pak. Kalau peraknya Bapak pakai kayak cincin, tidak kena. Itu mazhab Imam Syafi'i itu. 1 kilo pun emas kita, kalau itu untuk gelang, untuk kalung, nggak kena zakat itu di mazhab Imam Syafi'i. Yang kena itu emas batangan, Pak. Emas batangan yang kita simpan, nah itu baru kena zakat, atau dalam bentuk uang. Seperti itu. Ya makanya kalau sekarang kayak pinjam duit lah kita pinjam duit dengan orang, kan betulnya menyamakan duit kertas dengan emas itu nggak benar itu, karena emas kan kuat, sementara duit kertas itu kan jatuh terus. Kan kalau Bapak misalnya, Pak Unggul, saya pinjam duitnya misalnya 100 juta, saya pinjam duit Bapak 100 juta, saya bayar 2 tahun lagi 100 juta juga, Bapak rugi nggak, Pak? Rugi kan? Tapi kita bilang, oh riba, ya beda lah. Saya pinjam duit Pak Unggul 100 juta, saya bayar setahun pas 100 juta, rugi, Pak. Bapak rugi, karena 100 juta itu tahun lalu beda dengan 100 juta sekarang. Jadi kalau mau diterapkan nggak boleh pakai bunga pinjam duit, habis, Pak. Rugi orang yang minjamkan itu. Nah, makanya kalau kita ingin minjamkan orang, tidak minjamkan orang duit, tapi kita juga nggak mau riba, kita juga nggak mau rugi dong, Pak. 100 juta dibayar 2 tahun, 100 juta lagi kan, beda sekali. Bagaimana? Ketika dia pinjam uang, langsung dikonversikan ke emas. Misalnya, ini tahun 2025, bulan Februari, saya mau minjam duit Bapak berapa? 100 juta, baik. Kita langsung konversi, 100 juta ini dapat berapa gram? Oh iya, ternyata dapat misalnya 10 gram. Enggak dapat berapa? 100 gram ya, dapat 100 gram. Ya udah, Pak, Bapak bayar tahun depan dengan 100 gram emas, bukan dengan 100 juta. Gitu. Jadi tahun depan bayar aja dengan 100 gram emas, bukan dengan 100 juta. Itu bagus, Pak, karena kita juga enak, ya kan, dikasih lagi 100 gram emas, dan kita tidak rugi, dia juga tidak ada ribanya. Gitu. Itu Pak pentingnya. Baik. Nanya, Tat, afdolnya untuk bayar zakat kan sebelum sholat id atau akhir-akhir menjelang Idul Fitri. Nah, permasalahannya kita sebagai amil zakat di masjid itu kan harus mendistribusikan ke yang berhak menerima. Nah, salah nggak kira-kira kalau misalkan kita selalu menghimbau kepada wajib zakat itu untuk segera menunaikan zakatnya jauh-jauh hari sebelum sholat id. Dan toh kita pun sebagai amil zakat di masjid itu membagikan ke yang berhak, itu pun juga mendekati pada Idul Fitri. Jadi ini tiap tahun selalu kita sarankan pada jamaah kita itu untuk membayar zakatnya itu lebih awal. Karena apa? Ya tadi, biasanya kalau di komplek itu kan pengurusnya atau amilnya itu juga mudik. Nah, mudik. Nah, jadi kita kewalahan kalau misalkan ada waktu itu kita udah mau sholat id, datang ke masjid, Pak, saya mau bayar zakat. Nah, kita udah nggak sempat lagi ngurusin itu. Ya, akhirnya kita arahkan, udah kasih aja ke si security deh. Nah, kira-kira gimana seperti itu? Semua gitu, Pak, nggak bisa kita sebagai amil bisa membagikan sebelum sholat id. Kita sholat id sudah sibuk, makanya kita baik dalam memberikan waktu. H-1 kami tutup, iya itu hak kita, Pak, hak kita sebagai amil. Apalagi sebetulnya zakat yang benar-benar harus ke amil ini kan zakat
mal, yang karena itu negara, kas negara Pak. Kalau zakat mal ini kas negara. Zakat fitrah enggak. Zakat fitrah itu kita sendiri-sendiri juga tidak ada masalah. Karena yang menjadi kas negara itu zakat fitrah. Dan zakat mal. Dan zakat mal itu disimpan, diproduksi dijalankan. Kalau fitrah dapat selesai. Nah, kayak gitu. Makanya bagi kita yang mau fitrahnya tuh ke amil, tolonglah mengerti dengan amil itu. Ikuti jadwal yang diberikan sesuai amil. Kalau kita tetap ingin tidak seperti itu, ya silahkan saja bayar sendiri, zakat sendiri itu lebih afdol gitu. Tapi kalau kita ke amil, jangan merepotkan amil. Repot Pak kita kalau masih, bahkan ada beberapa amil tuh amin 2 hari menjelang Idul Fitri dia sudah tutup saking banyaknya pendistribusiannya itu. Nah, makanya bagi kita yang ingin sendiri, ya sudah silahkan sebelum sholat Id sendiri saja gitu. Kecuali kita merasa saya ini Ustaz terbiasa zakat itu dengan amil, ya udah ikuti jadwal amil itu. Karena apa? Ada sebagian orang yang zakat fitrah itu dia pakai ritual. Dari mulai menyerahkan ke amilnya, dia nggak hafal doanya, kan gitu. Jadi orang banyak bayar zakat itu karena dia itu tidak hafal doanya. Jadi sama amil dibimbing. Saya ingat waktu masih di Kalimantan Barat itu bawa beras, kemudian tangannya dimasukkan ke beras, terus dibaca-baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang gitu-gitu itu kadang-kadang dia harus ke amil. Padahal kan zakat fitrah simpel Pak. Bapak bawa berasnya kasih ke orangnya, nih ya fitrah saya, selesai. Cuman ada beberapa masyarakat menyerahkan fitrah itu kayak menyerahkan pernikahan Pak. Saya serahkan beras ini, ayo Pak, salaman dulu, dijabat tangan dulu, baca-baca dulu, berasnya digini-ginikan dulu Pak. Itu di Kalimantan maksudnya Pak. Jadi tangan kanan yang menjabat tangan amil, tangan kirinya mengudak-udak beras. Itu tuh ada Pak, gitu. Seperti itu. Terus doa. Betul kan enggak? Sekarang zakat sekarang lebih canggih lagi Pak. Kita dulu di ATM, sekarang di banking. Kita gini-gini banking masuk tuh dari BCA, dari BSI. Anda mau zakat? Yes atau tidak? Yes, dipotong dah uang kita fitrah. Lebih mudah sekarang gitu kan, lebih cepat lagi. Cuman banyak orang-orang kampung itu nggak mau kayak gitu. Harus depan nih amilnya, berdoanya, beras diudak-udak. Nah, itu yang gitu-gitu biasanya itu ke amil dia. Nah, yang seperti itu tolong ikuti jadwal daripada amil, gitu Pak. Baik. Pembagian 8 asnaf itu ketentuan syariatnya seperti apa? Jadi ini nanti kan kita jadi amil nih, terus 8 asnaf itu dengan kondisi yang sekarang seperti apa kira-kira? Baik Pasti Pak, kan ada beberapa komponen yang mungkin nggak ada kan gitu ya, mualaf atau gorimin gitu ya. Iya. Ada yang sama sekali tidak ada, itu rikop ya Pak. Rikop itu hamba sahaya, jelas tidak ada, sisa satu. Ada yang masih bisa di tafsir kayak fisabilillah. Fisabilillah itu zaman Nabi dan 4 mazhab Pak. Sahabat itu adalah orang yang sukarelawan perang. Itu bukan tentara bayaran, sukarelawan perang itu sabilillah. Sekarang nggak ada. Nah, tapi fisabilillah itu dalam mazhab Imam Ibnu Qofal dan sebagian mazhab Imam Malik, fisabilillah ini bukan hanya untuk mujahidin yang sukarelawan, bukan. Tapi setiap kegiatan yang itu membantu agama Allah. Karena kalimat sabil itu kan jalan. Berarti bisa itu untuk sekolah, bisa itu untuk beasiswa dan yang lain sebagainya. Itu bisa. Jadi sisa 7 sebetulnya. 7. Nah, dalam fikih kalau nggak harus 8-8-nya ada, minimal ada 3, ya cukup. Kalau skala dunia Pak, zakat yang skala dunia itu rikop diberikan kepada tawanan-tawanan perang Israel. Orang-orang Palestina yang ditawan orang Hamas, yang ditawan oleh Israel itu ditebus dengan duit zakat dari kalimat rikop. Rikop itu kan orang yang terkurung, hamba sahaya. Nah, konteksnya sekarang orang yang terkurung di penjara. Nah, di Indonesia susah, nggak ada orang yang tawanan kita, nggak ada. Gitu. Makanya rikop itu susah di Indonesia. Tapi kalau untuk skala dunia itu biasa dipakai untuk menebus sandra-sandra
orang Palestina yang disandra oleh Israel, seperti itu. Nah, bagi kita bagaimana? Yang nggak harus bagi 8. Berapa asnaf yang ada sesuai dengan data kita? Nggak tahu Pak, di sini mu'alaf ada nggak? Kalau ada ya alhamdulillah. Karena mu'alaf itu kan nggak harus miskin. Dia kaya pun tetap dia mendapatkan selama imannya masih goyang. Nah, kalau fisabilillah, ya kita coba hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan masyarakat, pembangunan. Apakah masjid boleh? Banyak ulama tidak mengatakan boleh, tapi ada yang mengatakan boleh dari fisabilillah ini. Atau masjid itu bisa juga dari gharim, Pak. Gharim kan orang yang berhutang. Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umat. Kalau fikih nyontohkan orang yang berhutang untuk mendamaikan orang yang berselisih. Nah, kalau misalnya Ustaz kita ada zakat, tapi boleh nggak untuk masjid? Ya jangan untuk masjid namanya, tapi diambil dari gharim, uang orang yang minjam itu untuk masjid. Nah, itu yang kita bayarkan. Bisa dari gharim, bisa juga dari fisabilillah. Itu Pak. Jadi nggak harus 8 asnaf itu ada semua, minimal 3 itu sudah sah kita dalam membagi. Kalau persentase sebetulnya Pak tergantung ketika kita mendata. Jadi tidak harus misalnya 20% untuk fakir, 20% untuk orang miskin. Jangan. Kalau 20% untuk orang miskin, yang miskinnya cuma 10, lalu 20% untuk fakir, fakirnya 100, kan kasihan yang fakirnya Pak. Misalnya ini 50 kg beras ini untuk fakir, 50 kg beras ini untuk miskin. Orang miskinnya cuma 2, enak dia Pak, 25 kilo dia. Yang fakirnya harus, nah makanya kita tidak seperti kita langsung aja. Orang ini termasuk dalam 8 asnaf, masukkan. Kalau dulu kita baginya itu pakai kakak Pak. Kita minta RT berikan ke kakak. Jadi anak kakak yang anaknya lebih banyak itu lebih kita kasih. Misalnya ada orang fakir anaknya 5, ini ada orang fakir anaknya 2. Tentu yang anaknya 5 kita kasih lebih banyak gitu Pak. Kalau nggak ada pembagian secara rigid harus sekian persen enggak ya? Enggak. Disesuaikan. Iya disesuaikan. Nanti buat ambil berapa? Oh iya. Ya kalau bisa sih, kalau memang misalnya Masjid Az-Zahra ini menerima 2, fitrah dan mal, kalau bisa ambil itu ngambil dari yang mal. Nah, jadi fitrah ini fokuskan untuk yang di luar amil. Nah, gitu. Dan amil ini bisa lebih banyak Pak dapatnya kalau dia lebih banyak bekerjanya. Amil tidak ada ketentuan, dia bisa lebih banyak tergantung hasil kerjanya. Makanya amil itu betul dibantu oleh Pemda memang, oleh pemerintah, petugas. Itu. Jadi kalau bagusnya sih ya tergantung amil. Zakat itu kita bagi 2, mal, fitrah. Fitrah fokus kita kasih ke orang-orang miskin ini yang membutuhkan. Kemudian mal kan bisa dibagikan setelah sholat. Gitu. Nanti kita rapat lagi. Habis sholat Id kita rapat lagi. Berapa nih untuk kita? Gitu. Karena kan yang harus habis itu kan fitrah Pak. Harus habis sebelum sholat Id. Nah itu harus habis. Nah kalau mal bisa nanti mainnya di setahun gitu Pak. Jangan sampai fitrah itu sisa. Saya pernah khutbah bukan di sini ya Pak ya, di Kalimantan Barat. Khutbah 2 minggu setelah Lebaran. Ustaz tunggu, ada beras nih. Wah dari mana Pak? Sisa fitrah. Gak boleh. Nggak tahu mereka. Tapi Pak kami bingung karena apa? Tadi Pak dapat 3 ton Pak, 3 ton. Nah sementara yang ngambil itu sudah habis, banyakkan beras dari orangnya gitu. Nah ini pentingnya kita bikin batas waktu untuk pendistribusian itu Pak. Bingung Pak kami, harusnya kan dikasih lagi. Pak udah dapat, kasih lagi, harus gitu. Bahkan sampai 3 kali kita kasih, nggak apa-apa. Kalau saya dulu atur dulu, Pak ini udah dapat, kasih lagi, kasih lagi gitu. Nah makanya itulah pentingnya kita zakat fitrah itu jangan hanya makanan pokok Pak. Nah makanya kita pakai ke mazhab Abu Hanifah boleh uang gitu. Karena di Kalimantan Barat waktu itu di Ketapang mesti nggak boleh pakai uang.
sehingga uang pun diberaskan gitu Pak. Jadi masjid menyiapkan beras, nah, begitu ada uang diberaskan. Jadi orang itu udah dapat 10 kilo, masih sisa dikasih lagi 10 kilo lagi. Sampai aduh beras lagi ya gitu. Nah kayaknya waktu itu saya waktu jadi UPZ dari Pemda, saya bilang mari zakat kita juga dalam bentuk uang, sehingga kita kasih beras, kita kasih duit Pak. Itu mereka lebih senang gitu. Nah, kalau beras-beras terus itu bertonton Pak dan repot itu. Itu seperti itu Pak. Itu kalau ada sebagian saya ketemu lagi di masjid itu para khotib itu dikategorikan, saya tanya khotib itu Pak kan bisa dikatakan itu fisabilillah, khotib dan imam. Nah terus kemudian begitu udah masuk ada porsi itu. Nah karena khotibnya terutama ya beberapa dari daerah tidak tinggal dekat masjid, udah diporsikan udah ditaruh gitu. Nah tapi ngasihnya itu ya itu tadi kan udah pisahkan, tapi ngasihnya lewat Idul Fitri gitu. Karena mungkin belum ketemu-temu, itu gimana itu cara syariat itu? Oh tapi itu fitrah ya Pak? Fitrah ya. Iya. Dia dibilang aja sama dia, Pak ini ada untuk Bapak, tapi nanti kami berikan setelah bisa, nggak masalah kondisi. Ya, penting kita udah sisihkan. Udah sisihkan. Ya. Udah ijab kabul. Udah ijab kabul ini sudah. Nah, berarti dia menerima, tapi belum. Dia sudah kita bilang Pak ini ada untuk khatib dan imam, tapi kami berikan boleh, nggak masalah. Dan khatib dan imam itu kategori fisabilillah masuk ya? Bisa kalau dia memang tidak ada gaji Pak. Dia tidak dapat gaji tertentu dari masjid. Dia lillahi ta'ala saja. Ya walaupun cuma uang untuk sekali khutbah gitu aja. Tapi kalau dia ada gaji rutin jadi imam yang digaji oleh masjid, imam besar ya sekarang namanya, nggak boleh. Kecuali dia tidak mampu, tidak mencukupi gajinya, ya kita masukkan kategori miskin. Barokah di ketika khutbah itu bukan gaji ya kalau itu ya? Iya, nggak boleh. Kan itu fardu kifayah hukumnya. Ya, jadi kalau misalnya dia sudah kayak imam Masjid Haram, imam Masjid Istiqlal, itu kan udah ada gaji, nggak boleh gitu. Tapi kalau udah lepas, orangnya lepas, itu nggak ada masalah. Gitu. Nah, jadi kalaupun dia digaji tapi tidak mencukupi gajinya dengan kehidupannya, bisa kita berikan juga bisa. Itu bisa kategori miskin atau fisabilillah tadi. Fisabilillah bisa. Baik Pak. Jadi kalau zakat mal tuh bisa setelah Idul Fitri ya, Iya, bebas ya. Dan jadi zakat mal itu nggak harus di Ramadan bayarnya. Ya. Cuman kita kadang-kadang itu di Ramadan itulah fitrah di situ, mal juga di situ. Padahal kan mal juga di luar Ramadan juga wajib gitu. Oke, Pak. Baik, kita tutup bersama, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'amika wa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrib lana fi dinina, rabbi waffiqna wa waffiqna bima tartadi qawlan filan karama. Allahumma arzuqna muhabbatal ilmi wa muhabbatal ulama. Rabbana anfa'na bi barakatihim wa atina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.